saudaraku, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkungi makanya, mujizat dinyatakan. Hatinya ini, ya, bahwa setiap kali baca firman Tuhan, maka iman kita terus bertumbuh. Amin. Jadi bukanlah sebuah rutinitas. Kalau gereja Betani Indonesia sekarang harus down 3 pasal, ya, tiap hari. Nah, yang ikut di sini mudahan, ya. Hari ini adalah Mazmur 72, 73. Ya, 72, 73, 74. Ya, bacaan ini. Artinya bahwa kepada kita diberi kesempatan untuk berbenah diri, meningkatkan peranan kita sebagai orang beriman, tetapi di dalamnya juga ada bukan semacam kewajiban bahwa memelihara iman, tetapi juga harus melakukan firman itu. Sebab iman tidak boleh stagnan, iman tetap harus bertumbuh, bekerja, ya, harus berbuah. Nah, dalam konteks ini ada rambu-rambu yang harus kita kerjakan, harus kita patuhi. Kalau Yakobus itu sudah jelas kita tahu, ya, Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai 20 bilang begini, engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Kita percaya sama, iblis juga percaya. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sama dengan orang itu, ya. Hai manusia, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kosong artinya tidak ada apa-apanya, mati itu, ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bertolak dari pemahaman ini, saya mengajak tadi kepada kita semua kiranya tidak memberi pemahaman yang berganda terhadap iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab ketika dibalik perbuatan juga tanpa iman, di luar iman, di luar firman, di luar kebenaran, berpotensi menjadi sebuah pemberontakan, dan itu adalah kebinasaan. Itulah sebabnya saya beri judul berdasarkan pembacaan kita hari ini, ya. Apa yang disampaikan kepada Harun dan Musa, kepada para pemimpin umat yang hebat terpilih, Musa luar biasa dikenal, hatinya lembut, ya, dibantu juga Harun menjadi jubirnya, ya, untuk pada waktu mau membebaskan orang Israel, ya. Datang kepada Firaun, Musa bilang, aku tidak patah lidah, tetapi Tuhan bilang itu ada abangmu, ya, dia menjadi juru bicaramu dan engkau menjadi seperti Tuhan. Untuk dia luar biasa itu, ya. Tetapi itulah faktanya di hari ini, kebenaran ini saya sangat luar biasa diberkati, karena ternyata sekalipun mendengar firman Tuhan, tetapi manusia masih saja berpotensi untuk melakukan di luar kebenaran. So tahu-tahu ini harus begini, tapi kamu bikin begitu. Ini soal disiplin iman ini, ya. Bapak Saudara, bukankah manusia jatuh manusia pertama jatuh dalam dosa karena hanya mendengar? Bukankah Tuhan bilang, hai manusia, jangan engkau makan buah ini, sebab pada waktu engkau makan engkau akan mati. Dia dengar, mestinya Tuhan sudah beriman waktu itu, dia percaya, sebab Alkitab tadi bilang, orang
yang beriman harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Nah, ada apa yang terjadi? Ya? Jadi mendengar tapi tidak melakukan, berpotensi kematian kan? Yang sampai hari ini menjadi warisan orang percaya. Tapi syukur puji Tuhan, Yesus sudah datang dan tebus saya dan saudara. Tepuk tangan dulu untuk kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, hukum dunia ini terkadang juga menjadi seperti itu. Jangankan hukum Tuhan, ya. Maksudnya jangankan hukum dunia, hukum Tuhan saja di langit. Potensi itu ada di bangsa ini. Bukanlah rahasia sampai hari ini. Mau bilang apa? Cerita tentang orang yang tahu hukum, tahu peraturan, ini tidak boleh. Ya, apa yang kurang? Orang yang bintang 2 itu sedikit belajar, tapi ada relevansi dengan soal ketaatan, disiplin, pengetahuan tentang kebenaran. Saya yakin kepala di situ mengajarkan bahwa firman kebenaran, ya, ayat Alkitab jangan cuma menjadi logos, cuma pengetahuan, ya, bahkan dipakai untuk menyerang orang, tetapi harus menjadi firman yang dihidupi setiap hari. Amin. Apa yang kurang? Jenderal yang 2 bintang itu, dia tahu membunuh itu adalah melanggar hukum, tetapi karena itulah yang terjadi adalah bahwa manusia masih sangat rentan untuk melanggar setahu hati dia. Melanggar setahu hati kan dosa. Dia sudah tahu membunuh. Kalau cuma produk biasa, makanya tidak ada. Sekarang kan oke lah. Persoalan sekarang sidang itu kan kelihatan, ya, siapa yang membela siapa yang dibela dan seterusnya. Tetapi intinya adalah orang-orang ini semua adalah ahli hukum. Polisinya di atas polisi kan. Oke. Kita tidak menyerang siapa-siapa, tapi ini fakta kenyataan bahwa mari kita lihat, kalau tidak berpegang teguh, ya, negara kita juga mengajarkan taat asas, taat aturan. Tetapi orang terkadang itulah yang akan terjadi karena gengsi, ya, karena keakuan, bela diri, bela keluarga dan seterusnya. Kendati ini tidak boleh dilakukan, tapi dilakukan. Manusia bisa saja rentan memang melakukan kejahatan dan dosa, ya. Jangankan itu, di dunia usaha pun ada kan dikenal. Oh, hukum Tuhan, hukum dunia itu adalah, katakan begini, kerjakan segala sesuatu pekerjaan harus sesuai dulmetiknya, harus sesuai dengan regmetiknya. Ya, teman-teman yang bekerja di proyek pasti tahu ya. Tercapai tujuannya, bangunan terjadi, jembatan jadi, tapi setelah diperiksa prosedur, rangka apa, petunjuk teknis, dilangkahi, akhirnya program proyek itu hanya fisik terjadi tapi tidak bermanfaat karena ada pelanggaran hukum di dalam. Dunia tercapai, tapi regnya dilanggar. Demikianlah juga dalam kehidupan beriman. Kita lihat 2 orang ini, ya, apa yang kita bisa tangkap dari kehidupan seorang pemimpin yang dikenal Tuhan yang luar biasa. Dosa yang paling besar yang kita lihat, pelanggaran indisipliner yang dilakukan, sikap indisipliner dari 2 hamba Tuhan ini adalah melanggar kekudusan Tuhan. Ya, oke, mari kita lihat. Musa dan Harun kelihatan mendengar dan melakukan serta sukses laksanakan perintah Tuhan dan tidak ada masalah. Karena batu itu pun mengeluarkan air. Kita lihat ya ayat sebelumnya bahwa ketika Musa dan Harun setelah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Haleluya. Pada saat orang-orang menggerutu bersungut-sungut, itu juga masih ada sampai hari ini. Ya, orang mati di padang gurun ini, Musa Harun. Kenapa orang mati di sana, orang makan di sana, pulai dan seterusnya. Mereka yang 20 tahun ke atas itu mati semua di padang gurun karena ucapan mereka. Apakah kami harus mati di padang gurun ini?
Tuhan bilang, apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Jadi hati-hati dengan mulut kita, jangan terledor. Ya. Dalam kondisi seperti itu, Musa datang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi, bangsa ini akan melempari kami, dan apa yang akan aku buat, kenapa aku harus tanggung ini semua. Tuhan bilang, pergi kumpul mereka, ya, di hadapan batu itu, ya. Aku akan melakukan sesuatu untuk bangsa itu. Bangsa itu akan minum dan mau mati sampai dengan ternak-ternak, ya. Ya. Sesudah itu Musa mengadang. Ini yang luar biasa. Jadi dia sudah dengar. Ini artinya pasti dia tahu ada Tuhan, ada Allah yang berfirman, pergi kumpul, ya, di hadapan batu itu, dan aku akan mengeluarkan air dari batu itu. Setidak-tidaknya dia tahu, dia ingat, ya Tuhan cuma bilang. Tapi dia di sini dikatakan ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Luar biasa. Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Sekalipun prosedurnya ini sudah salah, Tuhan mau berotoritas bahwa dia bisa melakukan itu. Tapi dosa pelanggaran, mencuri kemuliaan Tuhan harus dibayar oleh Harun dan Musa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pemimpin, sebagai hamba pelayan Tuhan, untuk tetap disiplin, pegang teguh protap dalam pelayanan. Ya, sudah kalau di dunia sana sudah jelas. Ya, mohon maaf, saya adalah seorang birokrat, tadinya memang saya mengalami itu. Kalau hati ini tidak kokoh kuat, bisa pensiun di penjara. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai sampai hari ini untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau, supaya tetap mengajarkan tentang disiplin beriman. Kalau di luar sana tidak boleh tidak disiplin, mestinya di gereja harus disiplin. Amin. Ya, kalau tidak, ini akan berpotensi menjadi pemberontakan nantinya mau. Ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang saya ingin tegaskan pada kesempatan ini. Mari kita lihat. Musa dan Harun kelihatan mendengar dan juga melakukan, ya, sukses melaksanakan perintah Tuhan. Dan tak ada masalah karena ada batu itu tetap mengeluarkan air dan orang Israel pun minum. Haleluya. Tetapi ini masalah. Tanpa disadari, Musa dan Harun telah menyimpan dari perintah Tuhan, tidak taat. Ya, bahwa mereka hanya disuruh kumpul, ya, kumpul saja. Tetapi dia kumpul lalu dengan amarah. Bayangkan dia katakan tadi, hai bangsa yang kurang ajar. Saya tertarik dengan hal ini, bahwa kalau kita mengambil keputusan dalam keadaan marah, bisa salah. Memang ini manusiawi kelihatan. Tapi jangan lupa, dia dipilih Tuhan. Saya dan saudara umat pilihan. Amin. Jangan bertindak dalam keadaan amarah, pasti hasilnya tidak baik. Wahai kamu bangsa yang kurang ajar. Nah, yang lebih serius lagi adalah, coba kita lihat itu perkataan Musa. Ya, ayatnya yang masih bacaan tadi. Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami? Luar biasa. Orang ini kadang-kadang begitu tuh. Siapa? Kira kita nih boleh? Apakah kami? Apakah Tuhan pernah bilang itu? Nanti kamu kasih keluar air. So marah, so kesombongan lagi, ya? Pemimpin no. Mau dengar? Terkadang kan begitu. Karena itu bantu para pemimpin supaya jangan terperosok dalam dosa kesombongan seperti ini. Apakah kami tidak dapat mengeluarkan air dari batu itu? Memang terjadi juga kan? Tapi itu karena Tuhan. Dia sayang orang Israel. Tapi kepada mereka berdua, ini yang Tuhan bilang, ya, bahwa tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ayat 12, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya
kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukankah kita tahu Harun juga harus mati duluan di Bukit Hor. Kemudian Musa harus mati di mana? Bukit Nebo. Mati dua-dua. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya disiplin iman itu. Nah, oleh karena itu, mari ada beberapa poin ya. Saya ingin tegaskan pada kita semua, bagikan, mari kita menjadi orang-orang yang terus menjaga integritas kita sebagai orang yang beriman, yang mau hidup setia, pegang teguh janji firman Tuhan, dan jangan pernah melenceng, sebab melenceng meleset armatia dosa. Ya. Memang Musa dan Harun maunya sih berhasil. Bukankah kita juga begitu? Mereka berdua pasti dia tahu Tuhan sudah bilang pasti akan keluar lagi. Makanya dia curi kebulan itu. Bukankah kami harus mengeluarkan? Dan memang terjadi. Terkadang kita orang juga begitu. Yang penting berhasil sukses, tetapi melanggar firman Tuhan. Ada orang cuma suka berhasil dan beruntung tetapi menyimpang dari firman Tuhan. Makanya firman Tuhan selalu bilang begini, Yosua pasal 1 itu 18. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Ini tidak ada hati-hati di orang dua tadi. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu dan oleh hambaku Musa. Dan jangan menyimpang. Nah, Musa saja ya diberitakan hal yang sama supaya mereka tidak menyimpang, tetapi justru firman ini dilanggar juga oleh Musa kan. Kepada Yosua diberitakan, Yosua akan melanjutkan perjalanan orang Israel. Ketika Harun Musa meninggal, Yosua pegang tongkat estafet sebagai pemimpin. Ya. Janganlah kau lupakan memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati lagi. Hati-hati, waspada, harus cermat, arif, bijaksana. Orang Jawa bilang waspada purba wisesa. Nah, saya ingat kata itu. Harus hati-hati betul. Ya. Kehati-hatian itu bersumber karena firman Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Tuhan selalu bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya kalau dengar aneh ya. Tuhan bilang, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Mudah-mudahan kita bisa tangkap apa pesan di sini. Bukankah kita ini semua punya telinga? Apakah Tuhan lupa? Yuk kita supaya itu ada telinga. Persoalannya di sini, karena kita sendiri punya telinga tapi tidak mau mendengar. Karena perlu mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kerjakan itu, jangan cuma lip service. Tidak ada di sini, amin. Saya percaya jemaat Petani Pendano adalah orang-orang yang siap merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ada itu orang bilang, wah, kok senyap pipi tidur dong? Haleluya. Bagaimana tidur berdasarkan firman Tuhan? Yang tidur di jalan lah. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu kenapa suka-suka tidak tidur di pinggir jalan. Sementara orang bilang itu orang sakit dulu begitu, sekarang sudah tidak ada. Oh, orang coba tidur di pinggir got, coba mendapat got. Haleluya. Ya. Itulah sebab Tuhan selalu bilang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Dalam Alkitab itu ada 12 kali dikatakan siapa bertelinga nanti cari sendiri. 9 berarti 12 bulan berarti tiap bulan.
Di awal bulan ya, siapa bertelinga dan yang mendengar. Itu sekali ya. Di Matius 3 kali, di Markus 1 kali, di Wahyu 8 kali. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Hendaklah ia mendengar. Hari ini semua mendengar, amin. Tapi juga mau melakukan. Kunyah dulu, merenungkan itu kunyah sambil makanan, baru telan, ya, baru bisa jadi daging. Ya. Seberapa pentingkah disiplin beriman itu? Ya. Tahukah kita, Tuhan kita tidak bisa disogok dengan prestasi pelayananmu. Berhasil juga, keluar air. Mungkin juga kita bisa belajar bawa jiwa dalam pelayanan. Tapi kalau ada pelanggaran disiplin iman, percaya kita tetap akan menerima bagian kita dari Tuhan. Sebab apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Amin. Ya. Yeremia 46:28 bilang begini. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Ini kepada Yakub dan juga saya percaya kepada kita semua. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya. Tuhan berkati Yakub kemanapun dia pergi, tetapi kesalahan dia kita tahu semua. Yakub adalah apa? Penipu. Makanya dia harus menjadi budak pada papa mati mau mati, kan luar biasa tuh. Harus 20 tahun. Dia harus terima itu. Dia harus bersembah sujud juga waktu pulang ke hadapan Esau. Tapi inilah masalah ya. Dia tidak disiplin dengan iman. Nah, luar biasa. Engkau ini tidak akan kuhabiskan. Memang tetap ada dalam keselamatan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Ya. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Kesalahan tetap harus dipikul dan ditanggung. Itulah juga alasan Yesus harus datang ke dalam dunia. Sebab dosa, hutang dosa harus memang dibayar. Bayarannya tidak bisa dibayar dengan apapun. Domba sekian puluh juta orang Israel, kalau itu masih sampai hari ini, nonsen. Tidak akan kita terlepas dari beban dosa lain, hanya oleh darah Kristus. Ya. Jadi bicara tentang disiplin, semua tahu. Ya. Disiplin itu artinya sesuatu yang datang dari dalam. Sebab kalau tidak itu sebuah tindakan keterpaksaan. Ya. Bukan kebetulan saya memang dari sana, ya, dari lingkungan birokrat, betapa disiplinnya. Dulu waktu digodok kalau menjadi sebagai seorang kader Pamung Praja, harus apel, lari dengan rasa dan seterusnya, ya. Harus ibadah, makan ada jamnya, habis makan 2 jam seterusnya. Itulah disiplin. Ya. Nah, disiplin yang paling kecil adalah disiplin waktu. Puji Tuhan. Saya selalu ingat kalau pelayanan di sini. Nah, berbahagialah jemaat di sini. Pak William itu menanamkan nilai disiplin yang luar biasa. Orang kalau pertemuan di Bitora kan jam 10 kumpul, kalau nggak kumpul beliau akan macam-macam. Paling tidak lah menegur kita orang. Ya, jadi makanya tadi kita bilang, kita si bungsu, Dek, jangan ikut jalur temu, bisa macet. Begini awal, iya, turun putar, ikut apa itu? Kemes ya, putar. Puji Tuhan, pas di sini kan. Karena kita tahu di sini, on time. Ya. Ini dari segi waktu saja. Bukankah orang juga terkadang karena waktu itu bisa melanggar dan memberontak kepada Tuhan? Ingat, ada seorang raja yang karena cuma bertunggu berapa minggu, 1 minggu ya. Siapa itu? Saul ya. Saul. Waktu dia menghadapi orang Filistin sudah terdesak, ya. Oh silakan kita orang apa ini? Orang belum
penting bikin kasih persembahan untuk belum bawa persembahan korban kepada Tuhan. Dia bilang, bawa kemari, kita mau kasih persembahan. Ya, sampai habis konselor datang. Apa yang kau lakukan tindakan bodoh? Cuma karena menunggu waktu 1 minggu saja, tidak sabar. Akhirnya apa? Tuhan sudah menggantikan engkau dengan yang lain yang mau setia. Cuma menunggu. Orang kan terkadang begitu, makanya ada budaya angker itu. Itu salah satu contoh saja. Jadi kalaupun hari ini sampai hari ini jemaat di sini diterapkan tentang jam ibadah on time, saya juga di sana di saya begitu. 10 10 yang penting pengkhotbah ada. Terkadang yang belum ada, tapi kita bilang kalau pengkhotbah belum ada, semua pejabat gereja harus ready for use. Setiap saat siap di panggung, di mimbar maksudnya. Amin. Betapa pentingnya disiplin itu, ya. Bicara disiplin itu banyak aspeknya. Itu tadi dari aspek waktu, ya. Kolose pasal 4 ayat 5 bilang begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang benar, pergunakan waktu yang ada. Ini kan tahu firman Tuhan. Karena waktu yang akhir ini ada hari-hari yang jahat. Gunakan waktu dengan hikmat. Karena waktu bukan milik kita, amin. Waktu miliknya Tuhan. Jangan berleha-leha dengan kesenangan duniawi. Tahu-tahu besok Tuhan datang. Ya, semua sini sudah siap Tuhan datang. Amin. Ya, amin dong. Kalau sudah siap gimana? Jadi perawan bodoh. Tak akan bodoh apa? Ya. Semua di sini gadis bijaksana. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya percaya saudara adalah gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana. Ya. Kenapa nggak bilang tante-tante yang bijaksana? Halo. Kita harus tetap menjadi perawan. Kita kan sudah dipulihkan. Menjadi mempelainya Tuhan itu gadis dewasa yang sudah dipulihkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semua di sini manusia baru, amin. Laki dan perempuan kita semua menjadi mempelainya Tuhan. Ya, haleluya. Itu disiplin iman kita. Disiplin apa lagi? Lama-lama saja. Nanti time out terus ya. Haleluya. Disiplin soal materi. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Haleluya. Gunakanlah, yang belanjakanlah uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya harus belanjakan segala milikmu. Uang di sini bisa saja segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, kan begitu toh? Orang keuangan itu bilang begitu. Belanjakan yang tukar itu, ya, lakukan interaksi, ya, jual beli, tukar menukar untuk sesuatu yang harus roti. Roti bicara kehidupan. Roti, kalau firman Tuhan adalah roti dari surga, maka apapun yang kita miliki itu harus kita berdayakan, fungsikan, ya. Harus secara fungsional untuk hal-hal yang bernilai kekal. Amin. Itu disiplin dalam menggunakan harta milik kita, termasuk talenta waktu kita. Gunakan untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Jangan tukar dengan sesuatu yang sia-sia. Akhirnya sekalipun kita kaya, tetapi tidak menikmati, jangan lupa untuk menikmati kekayaan kita itu juga karunia. Karunia menikmati namanya. Kenapa banyak orang tidak bisa menikmati apa yang kita miliki? Karena itu tadi
motivasinya mengejar harta dunia, tetapi bukan untuk tujuan kekekalan. Karena itu ketika kita memberi persembahan, persepuluhan, berilah dengan yang terbaik. Amin. Haleluya. Ya. Ini bukan dibuat-buat supaya orang memberi, tapi saya kira di sini sudah melakukan itu sebagai bagian dari iman kita. Ya. Bukankah Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit, ya, memberkati dengan limpahnya, dan membelanjakan, jangan tukar. Nah, satu ayat lagi, Matius 5:19. Karena itu, Matius 5:19 betul. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Nah, saya tidak akan baca seluruhnya. Ini intinya begini. Melakukan disiplin iman, saya sudah bilang tadi bahwa kita tidak boleh mengurangi atau menambah kebenaran firman Tuhan itu. Ya, kalau sudah ditanyakan. Dan itu supaya siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi beri bobot, ya, terhadap apapun yang kita miliki, ya, untuk sesuatu yang bernilai kekal. Dan jangan dikurang-kurang. Tadi saya sudah bilang, kasih contoh, ya, tidak apa-apa kok, ya, mencuri sedikit, memakai kecil di rumah ada pendengar, ya. Sementara itu sudah dilarang. Yang kecil-kecil, yang mungkin tetap juga datang sampai di surga, tapi itu tadi di tempat yang paling kecil juga. Karena kadar imanmu, ya, gereja kita sekarang kan mungkin sudah dibagi itu ke Eva bahwa ada iman yang besar, iman yang kecil, iman yang full power, ya. Saya kira itu sudah dibahas, ya. Bagaimana seorang, ya. Jadi saya mau tambahkan di sini bahwa iman itu ada dua macam, iman yang diperkatakan dan iman yang dikerjakan, ya. Saya lupa mengatakan itu kepada kita semua hari ini bahwa kalau seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukankah mereka mengatakan, hai, ya, Raja Nebukadnezar, kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan itu, apapun resikonya. Sekalipun Tuhan kami tidak membela, tidak akan menyelamatkan kami, tapi kami tidak akan mau tunduk. Ini perkataan iman. Tapi mereka juga masuk juga di kuasinya, kan? Ya. Di perapian maksud saya. Ya, tadi ada dia masuk di kuasinya. Tapi mereka merupakan Sadrak, Mesak, dan Abednego, golongan 3 itu masuk juga. Tuh. Jadi dia berkata dan bertindak. Tapi pada akhirnya, dia apa orang di dalam. Luar biasa, ya. Kalau kita itu nanti baca di Daniel pasal 3, 17-18. Begitu juga wanita yang pendarahan itu. Asal ujama saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia perkatakan dan dia lakukan. Jadi itu ketemu kan iman dengan perbuatan cocok, ya, ketemu. Nah, ya tadi tentang disiplin. Yang berikut, jangan ambil keputusan di saat lagi marah, galau, hasilnya pasti tidak baik. Saya sudah sebutkan tadi bagaimana Raja Saul, ya. Nanti baca saja di kitab Samuel, ya. Amsal 19:7 bilang begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan maka kerajinan pun. Jadi tindakan-tindakan iman tanpa kebenaran, tanpa dasar-dasar pengetahuan tentang firman Tuhan, pasti juga salah. Ini menyangkut disiplin. Nah, saya mungkin yang terakhir saya ingin tegaskan kepada kita sekalian bahwa cara hidup yang beriman, yang disiplin itu seperti apa? Oke, mari kita buka 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus
1 ayat 5 sampai 7. Kita lihat bagaimana itu sistem nilai iman dalam satu lingkaran yang harus dipertahankan dan tidak boleh terpisah-pisah. Terkait dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman juga akan pasti binasa, mati, pemberontakan. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan teguh, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan, kebaikan, tindakan-tindakan yang baik dan benar. Ya? Jadi kita sudah punya iman, kita sudah mengenal Allah yang benar, Tuhan yang berkuasa. Karena itu harus dikerjakan, iman itu harus ditambah lagi dengan tindakan bijaksana. Ya? Karena itu Salomo kan minta apa? Hikmat dan bijaksana, wise, kebijaksanaan, wisdom, ya? Kebajikan yang baik yang kita kerjakan. Percayalah, yang baik menurut firman Tuhan pasti benar. Tapi kalau yang baik bukan berdasarkan firman Tuhan pasti belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ya. Jadi kerjakan dulu sesuatu itu harus baik, harus benar. Kalaupun itu kebaikan berdasarkan firman Tuhan pasti benar. Oke? Kepada kebajikan kamu tambahkan apa? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Jangan mentang-mentang wah sebetulnya ini sebagus ini. Mana dulu rujukannya apa? Saya sudah kasih contoh tadi. Membangun semua proyek sudah bagus, kelihatan dulu rapi, sujetno. Soalnya itu sudah resminya, itu bagus. Tapi setelah diperiksa, rahimnya dilanggar, ya, tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan proyek. Ya, kebajikan harus disahkan, pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran sejati. Firman Tuhan adalah isi hatinya Tuhan, pikiran dan perasaannya Kristus. Karena Tuhan bilang hendaklah pikiran dan perasaan Kristus ada padamu. Nah itu dia, ya. Melakukan sesuatu kebajikan harus berdasarkan pikiran perasaan Kristus, itu baru benar. Lakukan dengan perasaan cinta kasih, kepedulian, belas kasihan, bukan karena cuma merasa kasihan, banyak melakukan sesuatu, ya. Kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Ini firman ini berkali-kali saya menangkap ini dalam kita dengan iman yang disiplin. Ini satu sistem nilai, ya. Harus berdasarkan penguasaan diri. Mentang-mentang boleh melakukan segala sesuatu, ternyata tidak bisa menguasai diri. Jadi sombong, ingat, kesombongan, keangkuhan mendahului kehancuran. Bukankah sombong karena mempertahankan nama baik keluarga boleh membunuh? Dia tahu itu tak boleh. Kristen tadi memalukan kan? Tapi itu tindakan pribadi. Tapi bagaimana? Putar-putar ya, orang Kristen juga, memang Katolik ya, masih pakai Alkitab yang sama. Penguasaan ini itu penting, ya. Kalau di D4 itu apa namanya itu? Tepas seliro ya, penguasaan diri. Kan banyak begitu. Makanya Harun dan Musa tadi kan, hai kamu bangsa kurang ajar. Bayangkan ya, orang cuma baca, orang waktu situasi itu betapa marahnya kan orang dua. Karena cuma mempertahankan keakuan kan. Berikut, kepada penguasaan diri, ketekunan. So luar biasa penguasaan diri. Tapi cuma gara-gara satu hal, soalnya nggak tekun, nggak setia. Dalam bahasa hasil itu setia itu Kristus, ya. Setia sampai akhir, ya. Aku tetap setia. Karena cuma di bibir itu. Setia dalam perkara kecil, diberkati untuk hal yang besar. Luar biasa itu tentang kesetiaan. Karena firman Tuhan itu mengingatkan saya dan saudara. Mari setialah dalam perkara kecil,
kamu pasti diberkati Tuhan yang besar. Tapi banyak hal kita orang ada untuk melewat itu no. Jadi jangan pernah kita cuma tukang slaber, ya. Apalagi tidak ada pekerjaan yang hina selama kita mengerjakan itu Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Karena itu ada firman Tuhan yang mengingatkan kita semua. Coba kita baca, ya. Kolose 3 atau begitu. Mungkin ini ayat yang sudah terakhir, sudah terlalu panjang, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau dikatakan kerjakanlah segala sesuatu, apapun juga itu, perbuatlah dengan segenap hatimu. Tuhan tidak mau kita orang setengah-setengah, karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati saya. Amin. Sampai hari ini, kalau dia kasih kurang sedikit oksigen, habis Tuhan. Tapi memang dia kasih sepenuhnya supaya kita masih bisa hidup, hirup udara yang segar. Oksigen kalau kita bayar, Tuhan tidak bisa bayar. Kalau dia kasih kotin sedikit sudah tidak bisa napas lagi toh. Haleluya. Apakah Tuhan pernah kotin pemberiannya? Tidak toh. Karena itu imannya keras sekali. Apapun juga, tidak ada yang boleh lewat ya. Goreng ikan harus goreng bagus-bagus, jangan sampai habis. Berbuatlah itu seperti untuk Tuhan, karena kamu melayani suami anak-anak. Seperti untuk Tuhan, tidak sembarang. Banyak hal yang kita orang kembangkan tentang perkara-perkara kita harus kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi orang kan kadang-kadang balik, bikin senang dulu dia dulu, atau kita dulu, kabelkan itu Tuhan. Ya Tuhan bilang sebenarnya ada ganti. Haleluya. Seperti tadi belum selesai ya sistem. Apapun yang juga, kembali lagi tadi di pertama Petrus itu, karena memang sudah selesai. Ya. Pertama Petrus, 2 Petrus 1:5. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, sudah tadi saya bilang ketekunan, kesetiaan ya. Dan kepada ketekunan kesalehan. Orang terkadang cuma ambil ini salehnya, tapi terpisah dari yang di atas. Ini kan juga berbahaya. Saleh Alkitab sampai di sini. Apalagi kalau pakai stola dan seterusnya. Saleh, waduh, pujian juga luar biasa. Tapi terlepas dari nilai yang lain, tidak berdasarkan hikmat pengetahuan dari Tuhan. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kebijaksanaan, hikmat pengetahuan dari Tuhan. Terus, dan kepada kesalehan. Nah, artinya ditaruh yang di belakang. Pada hari ini yang paling hakiki, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih kepada semua orang. Semua di sini orang, amen. Kalau di luar sana orang kan bukan, pasti orang. Berarti kita harus jangan ada pilih kasih, ada diskriminasi dalam pelayanan. Biarlah mereka yang lain di sana, ya, melaksanakan hikmat kebijaksanaan dunia dengan melaksanakan kebijaksanaan yang dikasih diskriminatif. Ingat kita sementara sekarang masa 2024 adalah tahun politik. Mari kita sudah mulai berpikir, ya, berdoa supaya ada pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan memerintah dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga tidak ada diskriminasi, tidak ada lagi pemerintahan yang cuma mementingkan kelompok-kelompok mereka. Dan gereja harus tetap berfungsi dan fungsional sebagai garam dan terang. Sampaikan kebenaran, beritakan Injil keselamatan, implementasikan iman kesetiaan kepada Tuhan, ya. Iman kita dengan sistem nilai tadi, kepada imanmu ditambah kebajikan, pengetahuan, apalagi kesalehan, kesetiaan, kesalehan dan kasih dan seterusnya. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara,
sebagai kesimpulan dan sekaligus warning bagi saya dan saudara. Mari umat Tuhan, termasuk para pemimpin hamba Tuhan. Siapakah pemimpin itu? Bukan hanya gembala, bukan diakones, tetapi saya dan saudara paling tidak adalah pemimpin atas hidup kita. Amin. Dari pribadi kita. Karena itu sebab berjaga-jagalah. Kan Tuhan bilang begitu. Berjaga-jagalah itu adalah kepada saya dan saudara, ya, supaya kita menjadi hamba Tuhan yang akan melayani Dia. Jangan sampai teledor baik kata maupun tindakan kita saat kita melaksanakan perintah Tuhan, sehingga melampaui batas-batas otoritas yang ada yang Tuhan beri bagi kita. Kita harus sadar, jangan emosional, jangan temperamental lagi, tetapi tetap berhikmat. Sebab bertindak di luar otoritas firman Tuhan, tanpa firman, tanpa hikmat Tuhan adalah sebuah tindakan perlawanan sebagai mencuri kemuliaan Tuhan, dan pasti ada resiko yang harus ditanggung. Karena firman Tuhan berkata, Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasuranku kepada patung. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia, bagi Dialah, karena dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Saya selesai. Jamuan bukan hanya rutinitas, tapi kita diingatkan hari demi hari akan pengorbanan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa disampaikan, kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan tidak ikhlas, Tuhan tidak ingin kita binasa. Untuk renungi jamuan kita berada pagi siang hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan sekarang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan harus sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Pujian dan syukur kami kepadamu Bapa di surga. Kami bersyukur atas kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau tidak biarkan kami binasa. Engkau buka tanganmu supaya kami datang kepadamu. Kau bentangkan tanganmu untuk tibaku, supaya kami diselamatkan. Hari ini Tuhan, kami katakan terima kasih. Terima
Sering dan semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Kau berkati kami, setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapa. Layakan kami semua. Biarlah di tangan kami ada urapan, ada kuasa Allah mengalir Tuhan. Setiap jemaat-jemaat mendapatkan berkat ilahi daripada-Mu. Berkati kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani. Layakan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Merayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu bagi bumi.
Dia disalibkan. Ada satu kerinduan Tuhan. Supaya kita tidak binasa. Sebab itu ketika dia terangkat ke surga, tangannya terbuka. Dan dia berkata, sebenarnya Tuhan berkata, mari bersama-sama dengan aku. Dengan pengorbanan Tuhan, jangan buat itu jadi sia-sia. Renungkan sekarang bahwa dengan pengorbanannya kita mendapatkan keselamatan itu. Kita angkat dari tinggi roti. Malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, ucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat roti anggur lebih tinggi sekali. Sesudah makan, ia mengambil anggur itu dan berkata, ini adalah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus. Hallelujah.
sediakan pundi-pundi ya untuk persembahan kasih Natal yang akan diadakan tanggal 8. Para jemaat kasih Tuhan, bolehkah kita rindu menabur untuk pelayanan Natal KKR yang akan diadakan tanggal 8. Mari kekasih Tuhan boleh siapkan kantong-kantong persembahan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih anugerah-Mu sempurna turun atas setiap umat sehingga setiap kami diberkati. Dan oleh kuasa darah anak domba Allah yang kudus, pekerjaan, usaha, pelayanan kami juga diberkati. Saat ini kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan untuk pelayanan Natal, berkati teman-teman yang rindu untuk memberi. Dan apa saja yang kami tabur, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap memberi. Semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Disilahkan kekasih-kekasih Tuhan. Dan bumi jiwa Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhan mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Dan bumi jiwa Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhan mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Puji, ku sembah, puji, ku sembah, Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan penyembahan untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Glory to Jesus. Hallelujah.
Gereja Betani Pusat Manado, Ibu Leni Oke Tuhan, Kau berkati Tuhan, agar urapan mengalir dari kepala sampai ke bawah Tuhan. Bahkan juga kepada Bapak Pendeta William Rusumuli sebagai gembala sidang di tempat ini, urapan Tuhan turun atas hamba. Juga terlebih khusus untuk hambamu gembala sidang Tuhan Betani Sea. Kau memberkati hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat kekuatan sehingga apa saja Tuhan yang dilakukan oleh hamba-Mu, Kau bukakan pintu-pintu pelayanan, Kau bukakan pintu-pintu berkat, dan jemaat Betani Sea juga diberkati di dalam nama Yesus. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah